Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap, Berhaba Bandung, Namaste. Hai sobat semuanya, ketemu lagi bersama saya Banta Sulaiman Iglesias Tanatiwat. Seru banget, seru banget, seru banget. Pasti seru dong. My best friends, I hope all of us always in a good condition, everywhere and every time. Amin ya rabbal alamin. Sobat semuanya, di edisi kali ini kita akan mempelajari materi kelas 1 SMP semester pertama KD 3141. Materi-materi yang akan kita pelajari di KD 3141 yaitu materi greeting, leave taking atau parting, apologizing, dan thanking. Semua materi yang ada di KD 3141 akan kita pelajari satu persatu ya. Materi greeting ini tidak hanya dikhususkan untuk siswa-siswi SMP, tapi juga bisa dipelajari oleh siswa-siswi SMA, SMK, mahasiswa, guru, dan umum. Untuk kali ini, kita akan mempelajari materi yang pertama, materi greeting, yaitu ungkapan salam atau bertegur sapa di dalam bahasa Inggris. Saya harap sobat semua setelah kalian mempelajari materi greeting atau ungkapan salam di dalam bahasa Inggris, kalian bisa mengetahui penggunaan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari materi greeting dan bisa mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dengan teman, guru, anggota keluarga, dan masyarakat, baik itu di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Well, sobat semuanya, sudahkah kalian tahu bagaimana greeting di dalam bahasa Inggris atau ungkapan salam atau ungkapan bertegur sapa di dalam bahasa Inggris? Karena biasanya di dalam kehidupan sehari kita ya, kita sering menggunakan ungkapan untuk bertegur sapa di dalam bahasa Indonesia karena bahasa nasional yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Jadi di edisi kali ini saya ingin mengajak sobat semuanya untuk mempelajari greeting dalam bahasa Inggris, ungkapan salam atau bertegur sapa di dalam bahasa Inggris yang sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak ungkapan-ungkapan bisa kita gunakan untuk mengekspresikan salam dan bertegur sapa dalam bahasa Inggris. Check it out. Yang pertama, fungsi sosial, social function dari materi greeting. Fungsi sosial greeting adalah untuk menjalin dan mempererat hubungan dengan teman, guru, anggota keluarga, dan masyarakat, baik itu di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yang kedua, unsur kebahasaan, language feature yang ada di dalam materi greeting yaitu kosakata, tata bahasa, ucapan, intonasi, dan tekanan. Selanjutnya yang ketiga, struktur teks atau struktur umum, generic structure dari materi greeting. Di sini akan saya bahas secara detail struktur teks atau struktur umum dari materi greeting beserta contoh-contohnya. Perlu sobat semuanya ketahui ya, di dalam bahasa Inggris greeting digunakan dalam dua bentuk. Yang pertama, formal greeting, dan yang kedua, informal greeting. Jadi untuk edisi kali ini kita akan belajar yang pertama, formal greeting. Apa sih formal greeting itu? Formal greeting adalah sapaan resmi. Formal greeting, sapaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sah atau menurut adat kebiasaan yang berlaku. Formal greeting terikat pada ketentuan dan peraturan yang ada. Biasanya digunakan dalam bidang pendidikan, pemerintahan, kesehatan, untuk melamar pekerjaan, berbicara dengan orang yang jabatannya lebih penting dan lebih tinggi, misalnya guru, dosen, kepala daerah, kepala negara, untuk acara resmi seperti pidato dan rapat organisasi, di saat berbicara dengan orang asing yang tidak terlalu dikenal sebelumnya, di saat berbicara dengan orang yang lebih tua, lebih dihormati, di saat berbicara dalam forum resmi seperti upacara, rapat, dan lain-lain. Dan juga formal greeting digunakan di saat kita menulis karya ilmiah.
Dan harus diingat ya, untuk formal greeting harus sesuai dengan tata bahasa. Jadi harus sesuai dengan grammar. Sobat semuanya, yuk kita intip ungkapan-ungkapan greeting apa saja yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan saya buat dalam dua bentuk ya. Ada ungkapannya dan ada responnya. Maksudnya ada ungkapannya dan ada cara menjawabnya seperti apa. Kita mulai. Ungkapan yang pertama, hi, hello, halo. Artinya salam kenal atau salam. Kalau sobat semuanya bertemu dengan seseorang ataupun orang lain, sobat semua bisa gunakan ungkapan hi, hello, ataupun halo. Begitu juga dengan sebaliknya. Jikalau ada seseorang yang menyapa kalian dengan ungkapan hi, hello, halo, kalian harus membalas dengan ungkapan yang sama ya, yaitu hi, hello, halo, salam atau salam kenal juga. Oke, ungkapan selanjutnya ada good morning. Good morning. Good morning artinya selamat pagi. Ungkapan good morning digunakan di pagi hari. Kalau sobat semuanya bertemu orang di pagi hari, sobat semua bisa menggunakan ungkapan good morning, selamat pagi. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang yang menyapa sobat semua dengan ungkapan good morning, kalian harus membalas dengan good morning juga ya. Good morning artinya selamat pagi. Selanjutnya ada ungkapan good afternoon. Good afternoon artinya selamat siang atau selamat sore. Kalau sobat semua bertemu seseorang atau orang lain di siang hari ataupun sore hari, sobat semua bisa menggunakan ungkapan good afternoon, selamat siang, selamat sore. Begitu juga sebaliknya, sobat semuanya, jikalau ada seseorang atau orang lain yang menyapa kalian dengan good afternoon, kalian bisa membalas dengan ungkapan yang sama ya. Good afternoon, selamat sore. Dan selanjutnya ada ungkapan good evening. Good evening artinya selamat malam. Harus diingat ya, ungkapan good evening, selamat malam digunakan di saat kalian bertemu seseorang ataupun orang lain di malam hari. Begitu juga dengan sebaliknya, jikalau ada seseorang atau orang lain yang menyapa kalian dengan ungkapan good evening, kalian harus membalas dengan ungkapan yang sama ya, yaitu good evening. Selanjutnya ada ungkapan good night. Good night artinya selamat malam. Ungkapan good night digunakan ketika mau berpisah ataupun mau tidur di malam hari. Jadi kalau sobat semuanya ingin berpisah atau mau tidur di malam hari, sobat semua bisa gunakan ungkapan good night, selamat malam. Begitu juga sebaliknya, kalau ada seseorang atau orang lain yang menggunakan ungkapan good night di malam hari, kalian harus membalasnya dengan good night juga ya. Good night, selamat malam. Ada harus diingat ya, antara good evening dan good night sama-sama memiliki arti selamat malam, tapi digunakan dalam kondisi yang berbeda. Kalau good evening digunakan di saat kita bertemu ya, di saat kita bertemu di malam hari. Sementara good night digunakan di saat kita mau berpisah ataupun mau tidur di malam hari. Jadi harus diingat ya, good evening sama good night sama-sama artinya selamat malam, tapi digunakan dalam kondisi yang berbeda ataupun dalam waktu yang berbeda. Kalau good evening untuk bertemu, kalau good night untuk berpisah dan mau tidur. Dan selanjutnya ini ada ungkapan untuk menanyakan keadaan ataupun kondisi seseorang. Untuk menanyakan keadaan atau kondisi seseorang, kita bisa gunakan how are you? How are you? Artinya bagaimana kabarmu atau apa kabarmu. Jadi kalian sobat semua bisa gunakan ungkapan how are you untuk menanyakan keadaan atau kabar seseorang ya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada seseorang ataupun orang lain yang menanyakan keadaan ataupun kondisi kalian dengan ungkapan how are you, kalian bisa membalasnya dengan I'm fine, thank you, atau I am fine, thank you. Saya baik saja, terima kasih ya. Jangan lupa bilang thank you, terima kasih. Selanjutnya ada ungkapan how are you doing. Nah, ini yang harus diingat lagi ya, sobat semuanya. Untuk menanyakan keadaan atau kondisi seseorang itu tidak hanya menggunakan ungkapan how are you saja ya, tetapi masih banyak
ungkapan-ungkapan yang lain yang bisa kita gunakan untuk menanyakan kabar, keadaan ataupun kondisi seseorang. Seperti ungkapan ini nih. How are you doing? How are you doing? Bagaimana kabarmu atau apa kabarmu? Jadi kalian bisa gunakan ungkapan how are you doing untuk menanyakan keadaan atau kondisi seseorang. Begitu juga sebaliknya, kalau ada seseorang ataupun orang lain yang menanyakan keadaan kalian menggunakan ekspresi how are you doing, kalian bisa menjawab dengan I am very well, thanks. I am very well, thanks. Atau I'm very well, thanks. Saya baik sekali, terima kasih. Saya sangat baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada ungkapan how's it going? How's it going? Artinya bagaimana kabar semuanya. Jadi ini ungkapan selain how are you ya. How's it going? Bagaimana kabar semuanya. Jadi sobat semuanya, kalau kalian ingin menanyakan keadaan seseorang, kalian juga bisa menggunakan ekspresi ini ya. How's it going? Atau how is it going? Boleh ya. How is it going? Atau how's it going? Artinya bagaimana kabar semuanya. Jadi untuk menjawabnya, kalian bisa menjawab dengan I'm great, thanks. I'm great, thanks. Ya, atau I am great, thanks. Saya baik, terima kasih banyak. Dan selanjutnya ada ungkapan how's everything ataupun how is everything, artinya bagaimana kabar semuanya. How's everything? How is everything? Bagaimana kabar semuanya? Kalau sobat muda ingin menanyakan keadaan ataupun kondisi seseorang, bisa menggunakan ekspresi ini ya. How's everything? Begitu juga sebaliknya, kalau ada seseorang ataupun orang lain yang menanyakan kondisi kalian bisa menjawab dengan I'm good, thank you. Atau I am good, thank you. Saya baik, terima kasih banyak. Dan selanjutnya ada ungkapan how do you do? How do you do? Apa kabarmu? Atau salam kenal. Ungkapan how do you do digunakan di saat kita pertama sekali bertemu dengan orang yang belum kita kenal sebelumnya. Ingat ya, ungkapan how do you do kita gunakan di saat kita bertemu dengan orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya atau belum pernah kita kenal sama sekali. Jadi, kalau misalnya ada seseorang atau orang yang menanyakan keadaan ataupun kabar kalian dengan menggunakan ekspresi how do you do, pertama sekali kalian harus membalas dengan ekspresi yang sama ya. How do you do? Salam kenal juga. Ataupun kalian bisa membalas dengan I am doing well. I am doing well. Atau I'm doing well. I'm doing well. Saya baik-baik saja. Oke, sobat semuanya. Itu greeting dalam bahasa Inggris yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Atau dalam bahasa Indonesia ungkapan salam atau bertegur sapa dalam bahasa Inggris yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih sangat banyak sekali ya ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan. Ini yang saya tampilkan di sini hanya beberapa contohnya saja ya. Jadi untuk ungkapan-ungkapan yang lain, kalian bisa menambahkan sendiri dan bisa mempelajarinya dari berbagai macam sumber. Sedikit lagi untuk menjawab salam ataupun sapaan orang lain, tidak mesti menjawab seperti yang saya buat di sini ya, karena untuk responsif atau menjawab ungkapan salam atau sapaan dari orang lain itu sangat banyak responnya yang bisa kita gunakan. Seperti very good, pretty good, wonderful, awesome, not good, not too bad, nice, okay, fine, great, alright, could be better, nothing special, very well, I am doing well, everything is fine, amazing, fantastic, couldn't be better, isn't, so atau it is so, dan lain-lain. Jadi kalian untuk merespon greeting atau untuk menjawab sapaan atau salam dari orang lain dalam bahasa Inggris, kalian bisa gunakan respon yang saya bilang tadi. Boleh kalian gunakan sesuka hati kalian. Oke, sobat semuanya, yuk kita lihat penggunaan ekspresi greeting atau ungkapan salam di dalam dialog bahasa Inggris. Ceng ceng ceng. Hello Andi. Hello Henny.
Good morning, Sule. Good morning, Shida. Good afternoon, Mary. Good afternoon, Ishak. Good evening, Ayu. Good evening, Abu. Good night, Sule. Good night, Wida. How are you, Sonny? I am fine. Thank you. How are you doing, Sule? I am good. Thank you, Shida. How's it going, Mary? I am very well. Thanks. How's everything, Sule? I am great. Thank you, Henny. How do you do? How do you do? How do you do? I am doing well. Oke sobat semuanya, itu semua adalah materi greeting ataupun ungkapan salam di dalam bahasa Inggris yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi greeting yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya bagi semuanya ya. Dan pastinya membuat kalian terhibur. Dan jangan lupa sobat semuanya stay tune terus di channel saya, karena nantinya akan terus ada info-info terbaru dan info-info terupdate yang akan siap saya bagikan kepada sobat semuanya. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan dengan materi informal greeting. Oke sobat semuanya, saya Mantan Sulaiman Iglesias pamit dulu. Kok kunakap. Terima kasih. Bawa syukriya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banta Sulaiman Iglesias Naratiwat. Seru banget, seru banget, seru banget. Pasti seru dong.